Salam dalam damai Kristus. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan pemirsa TVRI yang berbahagia. Berjumpa dengan saya Berta dalam program Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya berada di dalam Taman Doa Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Pada kesempatan kali ini pula, kita akan mendengarkan siraman rohani dari Romo Hieronymus Hendrik dengan tema ketulusan hati. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini. Saudari-saudara para pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh Indonesia, salam damai sejahtera dan damai Kristus memberkati kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan kisah cuplikan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehidupan manusia di dunia ini membutuhkan adanya ketulusan dari hati kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan Injil Markus yang berkisah untuk ketulusan hati kita masing-masing menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap
peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, cuplikan dari Injil Markus ini mengajak kita tentang bagaimana kehidupan kita, keseharian kita, mengenai persembahan kita. Seorang janda yang sederhana untuk memberikan persembahan. Dan persembahan itu yang tidak disangka-sangka. Ia memberikan apa persembahan itu? Koin kecil. Dan itu diberikannya secara tulus hati. Dibandingkan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dan bagaimana mungkin seorang janda itu benar-benar mempersembahkan seluruh apa yang dia punya, Inilah yang kita renungkan. Dia memberikan dengan tulus hati. Dia memberikan persembahan itu bagi Tuhan Allah. Yang dipersembahkan adalah hati. Dan ini permulaan bagi kita masing-masing. Bagaimana hidup kita untuk memberikan sesuatu, untuk memberikan bahkan di dalam gereja kita. Biasanya apa di dalam gereja kita yang bisa kita ketahui? Kita memberikan persembahan dengan tulus hati. Kolekte bisa. Lalu ada persembahan. Lalu juga ada uruan kasih. Dan itulah kita berusaha melakukannya secara tulus hati. Dari hati kita yang terdalam. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan bukan dari besarnya, tetapi dari hati kita yang untuk memberikannya dengan tulus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita untuk bersama-sama menyampaikan iman kita, kita mau melakukan kasih yang tulus. Bagaimana untuk kita semua telah dikaruniai oleh Tuhan Allah. Kita diberikan berkat, dan berkat yang melimpah kepada kita semua, bahwa kita mau melakukan ajaran kasih itu dengan tulus. Betapa berharganya koin itu. Koin yang kecil itu berharga bagi dia memberikan secara tulus. Dan juga bagaimana sekarang kalau kita renungkan, uang yang kecil itu, koin itu, yang kecil berarti dan dikumpulkan, berarti sangat berarti bagi kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Kita mau melakukan yang dinamakan untuk bakti sosial. Datang dari ketulusan hati. Kita melihat orang lain membutuhkan kasih kita semuanya. Dan khususnya ketulusan hati dipertanyakan juga.
dalam bahasa yang sangat populer sekali. Bagaimana ketulusan hatimu di zaman now? Tentunya banyak tantangan sekali. Di zaman yang sekarang ini, ketulusan hati kita untuk mempersembahkan pelayanan kita, karya-karya kita dari hari ke hari. Kita mau untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga bagaimana kita juga mengajarkan iman kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang muda Katolik kita, untuk juga berkarya dan melayani, mempersembahkan dirinya untuk tulus hati. Tuhan tidak pernah menilai orang dari kuantitasnya, dari kualitasnya. Itulah yang dilihat Tuhan, bahwa orang iman itu bisa dibuktikan. Seorang janda yang tulus hati, seorang janda yang sederhana, memberikan yang terbaik, dan sangat sulitnya sekarang dia memberikan dari kekurangannya. Dia percaya penuh pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu menaungi hidupnya. Bagaimana hidupnya itu diatur oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menjaganya.
Saudari-saudara yang terkasih, para pemirsa televisi Republik Indonesia, kita berbahagia kalau kita untuk melakukan dengan secara tulus hati kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana seseorang yang melakukan untuk membantu seseorang, untuk mempersembahkan apa yang dia punya, dan terlebih lagi mempersembahkannya itu berasal dari kekurangannya. Dan renungan kontemplatif dari seorang kudus Santa Teresa dari Avila. Bagaimana ia merenungkan kehidupan, dia mengatakan bahwa adanya puri batin. Batin itu yang digunakan untuk manusia dalam kehidupannya, seperti intan ataupun kristal di dalam puri batin itu, yang banyak sekali ruangan. Dan ruangan itu pusatnya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau untuk berkarya, kita mau untuk mempersembahkan diri kita dalam karya-karya kita di gereja. Bagaimana kita melanjutkan apa yang dipesankan oleh Tuhan kita, Yesus, yang ada dalam hati kita. Semua yang Ia berikan, berkat kelimpahan yang Ia berikan, maukah kita bersama-sama untuk membantu satu orang, dua orang, memberikan apa yang kita punya. Baik itu kita mempunyai adanya uang, dan bahkan juga ataupun juga kemampuan-kemampuan yang kita bisa berikan untuk gereja kita. Kita bangun bersama, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, bila dilakukan dengan hati yang benar-benar dari yang terdalam, ketulusan itu sangat dipentingkan. Mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Maka marilah kita bersama-sama untuk merenungkan kita bahwa hati kita persembahkan akhirnya untuk kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demikianlah perenungan kita pada hari ini, para pemirsa televisi Republik Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan memberkati kita semua. Amin. Suci
Tanpa terasa, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi pemirsa sekalian. Dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong, saya Berta, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.